Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Yensa Rizaldi Satya Putra dari kelas Teknik Industri Azhori, NIM 1906013. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori motivasi. Perusahaan manufaktur pada umumnya mempunyai jumlah karyawan yang sangat besar. Adanya motivasi kerja yang memadai sangat dibutuhkan oleh seluruh karyawannya. Hal tersebut bertujuan agar dapat memastikan bahwa semua karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut dapat berkinerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan demi mencapai tujuan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan. Motivasi merupakan suatu dorongan atau alasan yang menjadi sebuah dasar untuk meningkatkan gairah atau semangat seseorang untuk mengerjakan sesuatu agar apa yang sudah dicita-citakan dapat terwujud dan berjalan dengan lancar. Di sini terdapat beberapa teori yang di dalamnya membahas mengenai motivasi, dan umumnya teori-teori tersebut ini mengaitkan motivasi dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa teori motivasi yang sering digunakan. Pertama, teori hierarki Maslow. Teori hierarki ini dikemukakan oleh seorang psikolog yang bernama Abraham Maslow pada tahun 1943. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu mulai dari kebutuhan yang mendasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Teori ini kemudian dikenal dengan teori Maslow atau teori hierarki kebutuhan. Hierarki kelima kebutuhan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, psychological needs atau kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan terhadap makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan atau safety needs. Safety needs yaitu kebutuhan akan rasa aman dari kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman bebas polusi, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta bebas dari ancaman. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial atau social needs, yaitu kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. Keempat ialah esteem needs atau kebutuhan penghargaan. Maslow mengemukakan bahwa setelah memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai setiap orang. Dan yang kelima adalah self-actualization atau kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri ini adalah kebutuhan atau keinginan seorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. Kedua, saya akan menjelaskan teori IRG Alderfer. Pada tahun 1969, Clayton Alderfer mempublikasikan artikel tentang kebutuhan manusia yang berjudul An Empirical Test of a New Theory of Human Need. Teori tersebut merupakan teori alternatif terhadap teori hierarki Maslow. Teori ini mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu pertama, existence needs atau kebutuhan eksistensi.
Kebutuhan ini yaitu adalah kebutuhan akan pemenuhan faktor fisiologis dan materialistis, termasuk kebutuhan akan rasa aman. Kedua, kebutuhan hubungan, relatedness needs, yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, grow needs atau kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. Teori yang dikemukakan oleh Alderfer ini kemudian dikenal dengan teori IRG Alderfer, yaitu singkatan dari existence, relatedness, dan growth. Yang ketiga, saya akan menjelaskan teori kebutuhan McClellan. Menurut McClellan, setiap orang bisa mempunyai motivasi jika mereka ingin menjadi yang lebih baik lagi daripada yang lain. Teori ini memiliki 3 persyaratan. Di antaranya adalah 1. Need for achievement. Ya, pertama adalah need for achievement. Need for achievement adalah cermin dari keinginan seseorang untuk mengambil tugas individu. Dalam hal tersebut, seseorang harus bisa menentukan tujuan yang logis dengan cara menghitung resiko yang akan dihadapi dan menjalankan dengan kreatif dan juga inovatif. Yang kedua, need for power. Kebutuhan ini muncul dari dalam diri seseorang yang mempunyai keinginan untuk mempengaruhi orang lain dan ingin mencoba mengendalikan orang lain dengan cara mengatur perilaku mereka. Yang ketiga, need for affiliation. Kebutuhan untuk memiliki adalah salah satu kebutuhan yang dipenuhi melalui keberadaan persahabatan atau kekeluargaan. Dan teori yang keempat adalah teori motivator Hygien-Herzberg. Teori Herzberg ini sering disebut juga dengan teori Herzberg ini sering disebut sebagai teori 2 faktor. Di dalam teori ini menjelaskan bagaimana cara seorang manajer mengendalikan faktor-faktor yang mungkin dapat memberikan kepuasan atau tidak dengan pekerjaannya. Berdasarkan penelitian yang ada sesuatu yang dapat mempengaruhi 2 set faktor. Yang pertama adalah kepuasan bekerja. Kepuasan bekerja yaitu yang berkaitan dengan pengakuan prestasi tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering disebut juga dengan faktor motivator. Yang kedua adalah ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor Hygien. Sekian penjelasan dari saya tentang macam-macam teori-teori motivasi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.